俺はペイン、神だ。だってばよ。痛みをだってばよ。痛みだってばよ。Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Aplikasi WhatsApp sudah diupdate di Play Store atau belum? Kali ini gue akan ngebahas film yang cukup keren nih, berjudul Idiocracy tahun 2006. Kenapa gue bilang cukup keren? Karena film ini memiliki tema dan konsep yang lumayan sih, tapi ternyata berhasil membuat gue berandai-andai. Oke, langsung saja horizontalkan posisi rebahan kalian, siapkan kacang Garuda dan selamat menonton. Film ini menceritakan tentang dua orang yang sedang menjadi bahan percobaan militer. Percobaan ini membuat mereka tertidur selama 500 tahun. Wow, lama sekali ya guys. Kok bisa ya? Penasaran? Oke, mari kita langsung genjot ke plotnya. Film ini mengisahkan tentang seorang penjaga perpustakaan militer. Dia bernama Joe. Saat itu Joe sedang duduk santai sambil menjaga perpustakaan. Tiba-tiba Joe dihampiri temannya dan ia mengatakan bahwa pekerjaan Joe akan digantikan oleh orang lain. Dan Joe pun mendapat tugas lain dari bos militer. Teman Joe mengatakan bahwa tugas ini sangat rahasia. Akhirnya karena imbalan yang cukup besar, Joe pun menyetujuinya. Scene berpindah ke ruang rapat yang berisi para petinggi militer. Di sana bos militer pun mengungkapkan tentang misinya. Ia menjelaskan bahwa ia akan melakukan percobaan kepada manusia. Dia akan menguji coba alat pelindung baru. Sistem kerjanya alat ini bisa menghibernasi manusia sampai bertahun-tahun dan tidak merubah postur sedikit pun dari manusia itu. Jadi intinya alat ini membuat manusia menjadi awet muda. Nah, bos ini memilih Joe karena Joe tidak punya keluarga dan belum menikah. Maka risiko pencaharian Joe akan terkendali. Sedikit licik juga ya si militer ini guys. Joe pun akan melakukan percobaan dengan seorang wanita bernama Rita. Rita ini nih adalah seorang pelacur yang status keluarganya sama seperti Joe. Tapi syarat dari mengambil Rita adalah bos militer ini harus mengabulkan permintaan dari mucikarinya. Mucikari ini bernama Upgrade. Untuk mendapatkan Rita, Upgrade meminta untuk membebaskan semua bisnis kotornya. Akhirnya bos militer ini menurutinya. Scene pun berpindah ke ruang medis militer. Di sini ada Joe dan Rita. Mereka berdua saling berbicara dan berkenalan. Percobaan pun dimulai. Rita sempat memberontak karena ketakutan. Lalu Joe memberitahunya bahwa ini aman. Mereka hanya perlu tidur, disuntik obat, dan kemudian bangun setelah setahun. Akhirnya mereka melakukannya. Para profesor menyimpan mereka di sebuah kotak yang terletak di sebuah ruangan. Scene berganti ke bos militer. Saat ia lagi bercermin, tiba-tiba ia tertangkap oleh polisi. Ia tertangkap karena bersekongkol dengan Upgrade, yaitu seorang bandar mucikari. Akhirnya semua petinggi militer tertangkap. Polisi akhirnya meratakan pangkalannya, termasuk tempat percobaan tersebut. Polisi resmi merubah tempat itu menjadi pangkalan sampah. Kira-kira gimana ya nasibnya si Joe dan Rita ini guys? Tahun demi tahun pun berlalu. Semakin lama kecerdasan manusia semakin menurun, sampai akhirnya wilayah dan orang-orang pun terevolusi. Dan tahun pun berganti ke 2505. Pada masa ini, wilayah Amerika Serikat dipenuhi oleh gurun sampah.
Nah, pada saat itu gundukan sampah itu pun longsor guys. Dan sampah-sampah masuk ke pemukiman. Nah, longsoran itu membawa kotak yang berisi Joe ke dalam rumah. Dan karena benturan, Joe akhirnya bangun dari hibernasinya. Setelah 500 tahun berlalu nih, akhirnya dia terbangun juga guys. Apakah kira-kira ada ya hal semacam itu? Oke, kembali ke topik. Jadi rumah itu ditinggali oleh seseorang bernama Frito. Saat itu Frito sedang menonton TV dan Joe bertanya kepadanya. Tapi Frito merasa terganggu dan melempar Joe keluar rumahnya. Benar-benar nih Frito jahat. Kemudian Joe berjalan-jalan ke kota dan Joe sangat heran dengan kondisi kota saat ini. Orang-orang tinggal seperti orang idiot. Tak ada rasa saling menghargai. Bangunan kota yang berubah semua dan semuanya terlihat sangat kumuh dan penuh sampah. Gue kira semakin lama manusia bakalan semakin cerdas, tapi kok di film ini manusia semakin bodoh ya. Ya, tahulah, itu kan pembuat film. Oke, lanjut. Jadi, Joe pun pergi ke rumah sakit nih guys untuk memeriksakan diri karena merasa dia sedang berhalusinasi. Wajar sih, karena bayangin 500 tahun nih ya. Saat Joe sedang masuk ke ruangan rumah sakit, ia sangat heran. Tempat yang seharusnya bersih ternyata juga sangat kumuh. Tetapi Joe melihat kemajuan teknologi terlihat sangat canggih. Semua bentuk pelayanan berupa mesin robot. Tapi Joe merasa bahwa orang-orang di situ tidak bisa menggunakan alat robot itu dengan cerdas. Joe pun kemudian pergi ke toilet untuk mencuci mulutnya. Joe terkejut karena yang keluar dari keran bukanlah air biasa, melainkan minuman sejenis soda yang seharusnya tidak digunakan untuk mencuci tangan atau berkumur. Lalu Joe menanyakan air biasa kepada petugas di sana, tapi petugas itu malah menertawakannya. Ada apa ini sebenarnya? Dan yang memeriksa di rumah sakit itu bukanlah dokter nih guys, melainkan mesin yang bisa mendeteksi orang sakit. Joe tidak merasa yakin dengan itu. Saat Joe melakukan perawatan, Joe pun melakukan pembayaran dan melihat majalah. Di sana tertulis 2505. Awalnya Joe tidak percaya. Lalu dia mencocokkannya dengan sebuah kalender. Ternyata sama guys. What? Apa yang dipikirkan Joe saat itu ya? Joe pun kaget dan ia melihat keluar jendela. Kondisi kota sangat kacau. Nah, di sini ia mulai sadar bahwa dia telah berhibernasi selama 500 tahun. Lalu perawat di situ pun menanyakan tato yang ada di lengannya Joe. Tato itu ternyata dipakai untuk menunjukkan identitas dan lain-lain. Tetapi Joe tidak mempunyai tato itu. Lalu perawat pun menyalakan alarm darurat. Karena orang yang tidak bertato dianggap penjahat tingkat tinggi di sana. What? Kenyataan macam apa itu guys? Akhirnya Joe pun ditangkap polisi dan dia dibawa ke pengadilan. Nah, saat Joe di pengadilan, Joe dihina dan dicaci maki. Joe menyalahkan semuanya, tapi mereka terlihat sangat bodoh. Dan akhirnya Joe pun dijadikan sebagai tersangka. Scene pun berpindah ke Rita. Saat itu Rita sudah terbangun dari hibernasinya nih. Dia di sana mencari uang dengan merayu dan menipu para lelaki hidung belang. Memang dari dulu dia seperti itu, jadi ya gimana? Rita merasa bahwa orang-orang di situ sangat bodoh untuk dibohongi. Saat itu Rita sedang menipu laki-laki hidung belang. Dia sangat kaget dengan uang yang diberikannya karena gambar uangnya sangat aneh. Scene pun berpindah ke Joe yang sedang melakukan pendaftaran identitas, yaitu akan ditato.
Semuanya dilakukan dengan mesin komputer. Joe ini tidak nyangka guys bahwa komputer itu sangat tidak efisien. Nah, Joe dibawa ke ruangan untuk melakukan tes IQ. Joe merasakan bahwa pertanyaan yang diajukan sangat mudah, seperti pertanyaan anak TK. Dan setelah itu, Joe pun akan dibawa ke sel. Dalam perjalanan menuju sel, Joe menipu petugas. Dan Joe berhasil kabur dengan mudah. Akhirnya Joe pun pergi ke rumah Frito. Namun karena Frito yang sangat bodoh, Frito cuma bengong mendengarkan penjelasan dari Joe. Membagongkan banget sih. Lalu Joe menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke tahun 2005. Lalu Frito berkata bahwa Frito tahu ada mesin waktu dan hanya dia yang tahu. Akhirnya Joe membujuk Frito dan membawanya ke mesin waktu itu. Saat Joe sedang dikejar polisi, di tengah perjalanannya Joe bertemu Rita. Dan kemudian Joe mengajak Rita. Singkat cerita, Joe lolos dari kejaran polisi. Tapi karena polisi bodoh itu menghancurkan mobil Frito sampai terbakar. Dan Joe pun tertangkap kembali. Tetapi kali ini dia dibawa ke istana kepresidenan Amerika Serikat. Di sana Joe berkenalan dengan para menteri. Mereka semua terlihat sangat bodoh. Akhirnya Joe berhadapan langsung dengan presiden. Alasan Joe dibawa ke istana adalah karena presiden merasa Joe adalah orang terpintar di dunia. Dan Joe bisa memperbaiki masalah yang dialami negara. Presiden melihat tes IQ yang Joe kerjakan saat ia di penjara. Akhirnya Joe diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Presiden pun menjelaskan kepada Joe masalah yang dialami. Masalah yang paling sulit adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh. Joe pun menyuruh untuk memanggil Frito untuk menunjukkan mesin waktu itu. Nah, scene pun berpindah ke sebuah ladang gersang. Akhirnya Frito memberikan peta itu secara diam-diam. Tapi sayangnya Joe gagal kabur. Akhirnya dia kembali ke ladang. Joe melihat bahwa tanaman itu disiram oleh minuman bersoda. Minuman soda itu seolah sudah menjadi air pokok di sana nih. Joe pun berpikir bahwa minuman ini adalah penyebab tanaman tidak bisa tumbuh. Akhirnya Joe menyuruh untuk mengganti air soda dengan air biasa. Tapi masalah itu tiba-tiba muncul. Perusahaan minuman soda itu merasa bangkrut karena pemerintah mengganti dengan air biasa. Nah, para karyawan banyak yang di-PHK dari perusahaannya dan akhirnya menuntut Joe. Mendengar itu, akhirnya presiden memberi Joe hukuman berat berupa turnamen mematikan. Di sisi lain, Rita melihat tanaman berhasil tumbuh subur. Rita pun bergegas menuju ke tempat turnamen. Rita pun memberitahu presiden hal itu, tapi presiden tidak mempercayainya. Akhirnya Rita menyewa salah satu kamera yang digunakan untuk merekam turnamen dan menyuruh Frito merekam turnamen itu. Nah, Rita langsung bergegas menyadap layar lebar itu. Rita menggantinya dengan rekaman tanaman dan seketika Rita berhasil melakukannya. Semua orang menyaksikannya dan gembira melihatnya. Akhirnya Joe pun selamat dari kematiannya karena Joe berhasil menuntaskan masalah negara. Joe pun resmi diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2505. Akhirnya Presiden Joe dan Rita menikah dan mempunyai 3 anak. Joe sempat berpikir bahwa orang bodoh di masa lalu bisa menjadi yang paling pintar di masa depan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan guys. Sepertinya makna dari film ini menurut gua nih ya, orang bodoh bisa jadi pintar di masa depan. Karena di masa depan semua orang itu bodoh. Gimana sih? Gimana ya? Cuma nanam pohon bisa jadi presiden guys.
Gua jadi berpikir nih, apa ada ya kejadian seperti ini atau cuma ada di film aja? Nah, pesan gue dari film ini, jangan merasa dirimu bodoh. Mungkin cuma salah zaman aja. Apaan sih? Oke, sekian review dari gue. Kalau kalian mau request film, bisa komen-komen di bawah. Sekalian, kritik dan saran kalian sangat penting bagi gue untuk berkembangnya channel ini. Jadi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya guys. Oke, thank you. See you. Bye-bye.